Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun saudara-saudara berada. Mari berdoa untuk mendengarkan firman-Nya. Ya Allah kami yang maha baik, karuniakanlah kami hati, telinga yang sungguh terbuka di hadapan-Mu, sehingga firman-Mu tidak sekedar kami dengar, tapi oleh pertolongan Tuhan kami dimampukan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 2 Korintus pasal 9 ayat 8 dan 11 firman Tuhan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Demikian firman-Nya. Renungan pagi edisi Selasa 13 Juli 2021, menikmati hadiah rasa syukur. Saudara-saudaraku, ada ungkapan berbunyi seperti ini. It's not happy people who are thankful. It is thankful people who are happy. Bahwa bukan orang yang merasa bahagia yang bersyukur, melainkan orang yang merasa bersyukur itulah yang bahagia. Jadi, rasa syukur bukan akibat. Rasa syukur itu penyebab bukan buah. Rasa syukur itu justru benih. Jangan dibalik. Kita sering salah sangka. Kita pikir kalau kita mendapat segala sesuatu yang kita inginkan, yang membahagiakan kita, yang membuat kita bahagia, itu kita anggap bahwa kita otomatis bisa bersyukur. Kalau kita mendapat kebaikan, kelonggaran, kesempatan, makanan, ruangan yang bagus, tempat tinggal yang layak, dan berbagai macam rezeki, maka kita merasa bahwa otomatis akan bersyukur. Namun kenyataannya tidak. Banyak orang yang dapat semua itu, tetapi tidak tahu bersyukur, malah terus menggerutu. Hidupnya jauh dari rasa syukur. Begitulah kenyataannya, saudara. Kisah 10 orang kusta yang diceritakan dalam Alkitab mewakili kenyataan itu, bahwa tidak semua orang yang mendapat kebaikan dalam hidupnya pasti bersyukur. Dari 10 orang yang disembuhkan, hanya 1 yang spontan kembali bersyukur. Lalu, mana yang 9, kata Yesus? Padahal mereka menerima kebaikan yang sama, tetapi ternyata kebaikan yang mereka terima tidak membuat mereka bersyukur. Terlihat di sini perbandingannya 1:9. Andai kata banyak orang yang tahu bersyukur, maka dunia kita akan lebih sejuk untuk kita diami. Saya yakin itu. Kisah 10 orang kusta merepresentasikan tentang hal tersebut. Kenyataannya, rasa syukur lebih sulit ditemukan dari sebaliknya. Saudara-saudara, rasa syukur itu adalah it's a gift, bukan sesuatu yang dihasilkan. Kepada 1 orang kusta yang tahu bersyukur itu, Tuhan Yesus katakan, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dia tahu bersyukur. Dia kembali kepada Yesus bersyukur karena dia beriman. Itu berarti bahwa bersyukur itu kaitan erat dengan iman. Rasa syukur itu terinclude dalam iman, sebab rasa syukur itu kita perlukan untuk menjalankan kehidupan ini dengan benar. Maka rasa syukur itu Tuhan taruh dalam hati kita. Baru setelah itu hidup kita kuat digerakkan oleh motor yang bernama rasa syukur. Rasa syukur itu bukan sesuatu yang dihasilkan oleh yang lain. Rasa syukur itu diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sekali lagi bahwa itu adalah pemberian. Inilah konsep yang benar, bahwa rasa syukur itu adalah hadiah dari Tuhan. Contoh yang sangat dekat dengan kita. Ketika kita bangun di hari yang baru, tidak ada apa-apa yang kita buat. Kemudian tenaga kita kuat, sel-sel kita diperbaharui, ada udara, ada matahari, dan lain sebagainya. Semua itu, it's a gift. Karena itu,
seharusnya kita mulai setiap hari baru dengan mengatakan, oh my God. Kita mulai dengan pesona, kita mulai dengan rasa kagum kita kepada Tuhan. Syukur itu harus di depan, mendahului semuanya. Saudara, kalau rasa syukur itu kita terima sebagai sebuah hadiah dari Tuhan, mari kita teruskan kepada orang lain. Rasa syukur itu tidak boleh berhenti. Wilma Arthur berkata, merasa bersyukur tapi tidak menyatakan atau mengekspresikannya adalah sama seperti membungkus hadiah tapi tidak memberikannya kepada siapapun. Rasa syukur itu tidak boleh berhenti sebatas perasaan, tetapi harus terwujud di dalam tindakan nyata kepada sesama kita. Thankfulness harus terwujud dalam thanksgiving, karena merasa bersyukur itu belum cukup. Saudara, kekristenan pada dasarnya mengajar kita jadi pemberi bukan peminta. Namun kenyataannya banyak yang jadi peminta. Minta disanjung, minta dipuji, minta dituruti, minta didukung, minta disukai, minta diperhatikan, minta diistimewakan dan lain sebagainya. Itulah kecenderungan kita, bukan? Kita cenderung jadi peminta. Justru Tuhan mengajarkan kita menjadi pemberi, seperti bacaan kita pada hari ini. Rasa syukur yang diteruskan dari thankfulness menjadi thanksgiving membuat hidup kita diperkaya. Orang yang berbahagia adalah mereka yang tahu bersyukur. Orang seperti ini biasanya terus merayakan kehidupannya karena hidupnya sangat bermakna, meaningful. Saudaraku, saya mau sampaikan di sini bahwa rasa syukur membuat kunci bagi hidup yang penuh. Rasa syukur mengubah apa yang kita punya jadi kecukupan, bahkan kelimpahan. Rasa syukur mengubah waktu makan menjadi sebuah pesta. Rasa syukur mengubah sebuah rumah, house, menjadi tempat kediaman yang hangat atau home. Rasa syukur mengubah orang asing menjadi teman. Rasa syukur melihat hidup dengan mata yang baru dan melihat betapa indahnya hidup ini dan layak serta pantas untuk dirayakan. Teruslah bersyukur, karena bersyukur itu adalah pemberian atau hadiah dari Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman kehidupan yang kami dengarkan di pagi hari ini. Biarlah firman-Mu ini akan terus menolong kami, membangkitkan syukur dalam kehidupan kami. Kami sungguh melihat dan mengamini bahwa betapa baiknya Tuhan, betapa luar biasanya anugerah dalam kehidupan ini, sehingga dalam menjalani kehidupan ini sangat pantaslah kalau kami rayakan dalam ungkapan syukur, karena kami terus dibanjiri oleh anugerah-Mu. Dan tolong kami Tuhan, dalam rasa syukur ini, kehidupan kami bisa berdampak baik bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.